Selamat datang bersama kami Alfam88, dukung kami dengan cara subscribe, like dan komen. Pada kali ini kita akan membahas masalah penggerek batang pada tanaman padi. Gejala serangan pada tanaman padi stadia vegetatif menyebabkan matinya pucuk di tengah dan disebut sundep. Kehilangan hasil akibat serangan penggerek batang padi pada stadia vegetatif atau stadia pertumbuhan tidak terlalu besar karena tanaman masih dapat mengkompensasi dengan membentuk anakan baru. Berdasarkan simulasi pada stadia vegetatif, tanaman masih sanggup mengkompensasi akibat kerusakan oleh penggerek sampai 30%. Hal ini dikarenakan pada masa pertumbuhan tanaman padi akan membentuk anakan baru. Gejala serangan pada stadia generatif menyebabkan malai muncul putih dan hampa yang disebut beluk. Pada masa ini tanaman padi tidak membentuk anakan baru. Adapun kerugian hasil yang disebabkan serangan hama ini atau gejala beluk berkisar 1-3% atau rata-rata 1,2%. Daerah serangan endemik. Pada daerah endemik penggerek batang padi dapat dilakukan beberapa hal untuk meminimalisir kerusakan atau serangan penggerek batang. 1. Pengaturan pola tanam. Dilakukan penanaman serentak. Hal ini harus dilakukan karena dapat membantu pencegahan atau mengurangi siklus hidup penggerek batang. Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan padi. Pola tanam di daerah tropis seperti di Indonesia, biasanya disusun selama 1 tahun dengan memperhatikan curah hujan terutama pada daerah lahan yang sepenuhnya tergantung dari hujan. Maka pemilihan jenis varietas yang ditanam pun perlu disesuaikan dengan keadaan air yang tersedia ataupun curah hujan. Sistem rotasi tanaman adalah sistem mengganti jenis tanaman yang ditanam dalam satu area secara teratur. Menggunakan sistem rotasi tanaman mungkin terdengar kuno akan tetapi ini lebih efektif dibandingkan dengan mengandalkan bahan kimia. Menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan kesuburan pada umumnya hanya menyediakan 3 unsur dasar yaitu nitrogen, fosfor dan potasium yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh daripada menyediakan nutrisi yang cukup lengkap sesuai kebutuhan tanaman. Artinya, dengan sistem rotasi tanam, kita dapat memastikan bahwa keasaman tanah tidak terlalu tinggi. Selain itu, rotasi tanaman juga dapat menekan terbentuknya hama dan penyakit secara alami, sehingga membantu petani mengurangi pemakaian pestisida secara berlebih. Ketika petani menanam tanaman yang sama dalam satu bidang dari tahun ke tahun, monoculture, hama penyakit akan menetap dan akhirnya meningkatkan jumlah petani yang mengandalkan pestisida untuk menghadapi hama. Sebaliknya, petani organik lebih memilih mengganti tanaman yang rentan terhadap hama penyakit berbeda setiap tahun sehingga mencegah populasi hama di lokasi yang sama. Sistem pergiliran tanaman ini memiliki manfaat bagi petani, antara lain, 1. Membantu mengendalikan hama penyakit, 2. Membantu menjaga kesuburan tanah, 3. Membantu menjaga kadar organik dalam tanah dan struktur tanah. 4. Memastikan nutrisi bagi tanaman berbeda, selalu tercukupi setiap tahunnya. 5. Mengurangi pencemaran lingkungan. Pola rotasi atau pergantian tanaman. Hal ini dilakukan dengan pergiliran tanaman yang tidak disukai oleh penggerek batang. Pengelompokan persemaian dimaksudkan untuk memudahkan upaya pengumpulan telur penggerek secara massal, dengan demikian telur penggerek batang dapat dimusnahkan. Pengaturan waktu tanam yaitu pada awal musim hujan berdasarkan penerbangan ngengat atau populasi larva di tunggul padi.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya, semoga bermanfaat.